Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Frekuensi Diri. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari seorang sahabat 3 minggu yang lalu. Dari @Cynthia Liani 5522. Pertanyaannya adalah, iya Mas Haji, request tentang cara mengatasi keinginan belajar spiritualitas yang kuat tanpa kita terjebak di dalam jebakan-jebakan spiritual, dalam kurung, supaya bisa terus dalam tuntunan yang benar atau diri sejati di masa pengembangan diri kita. Atau memang harus muter-muter dulu belajarnya sampai nanti ketemu momen ahanya itu untuk kemudian kita tahu potensi misi jiwa kita yang sesungguhnya. Oke. Uh, seperti seperti yang sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, bahwa alam semesta ini prinsipnya cuman cermin. Cermin, cermin. Jadi apa yang di dalam diri kita itu akan tercermin di luar atau di kenyataan, hidup. Nah, dalam kasusnya Cynthia Liani ini, jadi ada keinginan untuk belajar spiritualitas, belajar spiritualitas di dalam dirinya gitu tuh, ya gitulah, spiritualitas, maaf tulisannya salah. Keinginan untuk belajar spiritualitas, apakah keinginan belajar ini salah? Tidak, tetapi yang perlu disadari atau dipahami adalah, atau dirasakan itu adalah, pada saat ingin belajar spiritual ini tuh dibaliknya tuh rasa apa? Apakah rasa kurang paham, atau rasa apa ya, rasa belum sampai, atau apa gitu, atau ya cuman oke, aku cuma ingin belajar aja. Nah, ini yang bisa merasakan diri kita sendiri ya, bukan orang lain, dan kita perlu jujur dengan diri sendiri. Karena di pertanyaan, kalimat pertanyaannya Cynthia Lian ini berikutnya disebutkan bahwa supaya bisa terus dalam tuntunan yang benar atau diri sejati di masa pengembangan diri kita. Dalam kalimat ini berarti di dalam diri itu percaya bahwa saat ini tidak dalam tuntunan, bahwa saat ini kurang dituntun. Ada kepercayaan seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi, atau memang harus muter-muter dulu belajarnya sampai nanti ketemu momen aha. Berarti di dalam diri ini ada kepercayaan bahwa perlu muter-muter dulu. Muter-muter dulu. Nah, dengan tiga hal ini, maka di kenyataan itu yang muncul apa kemungkinannya? Satu, karena ini rasa kurang, berarti setiap kali belajar sesuatu rasanya kurang terus, jadi ingin belajar ini dan itu terus menerus. Terus yang kedua, karena rasanya kurang, kemungkinan di aspek kehidupan lain juga akan terjadi kekurangan. Aspek kurang, salah, aspek hidup lain itu juga terjadi kekurangan, karena di baliknya itu adalah rasa kurang yang terus dibangun gitu ya. Karena ingin belajar ini rasanya harus sampai ke situ, rasanya kok nggak sampai-sampai, rasanya nggak dituntun dan seterusnya, sehingga hanya muter-muter di situ saja. Dan kalau ada target material, target duniawi lah gitu katakanlah,
maka juga rasanya tidak sampai-sampai atau belum sampai, karena dibalik ingin belajar spiritualitas ini rasanya belum sampai, sehingga dalam hal material yang lain ya rasanya tidak akan pernah sampai. Nah, kemudian yang kedua di sini rasanya tidak ada tuntunan. Karena tidak ada tuntunan berarti merasa bingung. Karena merasa bingung sehingga kenyataannya akan menimbulkan kebingungan. Dan ini bisa menimbulkan kebingungan material berikutnya. Dan yang ketiga, di sini muter-muter, sehingga di kenyataan kehidupan juga akan muter-muter. Bisa jadi dalam hal finansial akan muter-muter, dalam hal relasi akan muter-muter, dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan sederhananya ketika kita menghadapi hal semacam ini, yang perlu digali pertama kali adalah saya belajar spiritualitas itu, atau belajar apapun ya, bukan hanya spiritualitas, maksud saya itu tujuannya apa. Tujuannya apa? Kita harus benar-benar paham saya melakukan sesuatu itu karena apa gitu, karena saya itu mau apa sebenarnya. Kalau misalnya dalam konteks pertanyaan ini bahwa belajar spiritualitas supaya saya terus bisa dituntun oleh diri sejati. Pertanyaannya, apakah Anda tahu diri sejati itu seperti apa? Terus itu tuh apa? Lalu bagaimana cara kita untuk hidup selaras dengan diri sejati itu? Karena bisa jadi kata-kata yang kita tidak pahami benar itu justru membuat membuat hidup kita itu rumit gitu. Yang sesimpel, yang mestinya sesimpel seperti ketika kita lahir di dunia ini, tapi kemudian menjadi rumit karena berbagai jargon-jargon yang bukan salah jargonnya, tapi kita tidak paham esensinya. Seperti misalnya kata-kata spiritualitas gitu ya. Maaf, ini pendapat pribadi, bukan untuk diperdebatkan. Setiap orang punya pandangan berbeda tentang ini, tapi saya selalu menganggap ini sebagai pandangan pribadi saya sebagai sesuatu yang praktis gitu ya, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas itu apa toh? Kalau buat saya spiritualitas adalah, kata dasarnya kan spirit ya, spirit atau gampangnya tuh energi. Gampangnya, praktisnya saya tidak akan melebar kemana-mana. Sekali lagi, ini adalah pandangan saya pribadi yang praktis-praktis saja untuk kehidupan di dunia ini gitu. Karena spirit adalah energi, berarti hubungannya dengan frekuensi. Nah, lagi-lagi ketika spiritualitas dalam pemahaman saya ini, berarti spiritualitas adalah hidup berdasarkan energi dan frekuensi yang tepat sesuai dengan yang kita mau. Nah, berarti apa? Berarti tunernya frekuensi adalah pikiran, perasaan, tindakan gitu, dan perkataan. Nah, sudah. Berarti hidup dalam spirit atau spiritualitas adalah hidup dengan energi yang disebut positif juga kurang tepat. Dalam yang gampang positif lah. Dalam energi yang positif, dalam frekuensi yang positif, sehingga karena kita hidup dalam spiritualitas itu dengan energi dan frekuensi yang positif itu, kenyataan hidup kita menjadi positif juga sesuai dengan prinsip cermin ini. Nah, buat saya sesimpel itu. Jadi kemudian kalau menjawab pertanyaan ini, apakah memang harus muter-muter dulu? Ya enggak juga.
bisa iya bisa enggak, tergantung kita, karena yang menciptakan muter-muter juga kita sendiri dalam berbagai kebingungan dan pencarian itu. Apakah saya tidak muter-muter dulu? Ya, saya juga muter-muter juga, karena uh, muter-muternya saya itu ya karena kebodohan saya sendiri yang tidak paham persis dengan apa sih yang dimaksud dengan energi, frekuensi dan sebagainya. Karena saya tidak paham, saya tidak tahu, saya hanya tahu secara apa ya, intelektual, secara pengetahuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya secara real dalam kehidupan nyata, dan itu membuat saya muter-muter dan terus mencari dulu di sekitar tahun 2009 sampai tahun 2010, 2 tahun mencarinya ya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami seperti yang sudah saya alami, Anda tidak perlu mengalami itu. Anda cukup memutuskan dengan, kalau sudut pandang saya ini cocok buat Anda, bahwa spiritualitas, asal katanya dari spirit, sekali lagi, spirit adalah energi atau frekuensi yang dipengaruhi oleh mind, feeling, action, dan words, kata-kata kita. Ya kita tinggal pilih yang oke-oke saja, sehingga kemudian hidup kita dalam kenyataan menjadi positif seperti yang kita inginkan. Kira-kira gitu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan sekali lagi bagi teman-teman yang memerlukan jasa saya, ada iklannya. Jasa saya untuk mengetahui diri atau template energi Anda secara human design, saya bisa membantu Anda. Silahkan kontak saya. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.